Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas hari akhir part yang keempat. Yang di pertemuan keempat terkait dengan surga dan neraka, gambaran surga dan neraka bagaimana. Setelah kita membahas yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul hisab dan yaumul mizan, kali ini kita akan membahas surga dan neraka. Bagaimana materi kita kali ini? Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Cikidau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam bab hari akhir part yang keempat. Tetap pada tema meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat, agar apa yang kita pelajari diberikan berkah oleh Allah, agar apa yang kita pelajari diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Tetap pada kompetensi dasar 1.3 beriman pada hari akhir, 2.3 menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir, 3.3 memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya, 4.3 menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Nih, tujuan dari pembelajaran ini meningkatkan rasa syukur kita pada Allah karena hari kiamat sampai detik ini belum terjadi. Nih, iman ya, iman. Kita flashback kembali, kita persepsi lagi, meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Kita bersyukur bahwasanya sampai detik ini, sampai hari ini Allah masih memberikan peringatan berupa kejadian-kejadian di alam dunia ini, berupa kejadian-kejadian tanah longsor, hutan kebakaran, gunung api meletus, bahkan kematian orang akibat wabah. Itu semuanya peringatan-peringatan Allah yang ditujukan pada manusia agar manusia lebih mawas diri dan lebih bersyukur. Kita kembalikan pada Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Ini ya, hari kiamat pasti terjadi. Hari kiamat pasti akan terjadi. Anak-anakku yang Pak Nizar banggakan, berikut mungkin ilustrasi terkait dengan surga dan neraka. Begitu jelas perbedaan antara surga dan neraka. Begitu jelas kenikmatan dan siksaan yang diberikan pada manusia antara di surga dan di neraka berbeda. Maka dari itu, kemarin yang sudah kita bahas yaumul barzah melewati yaumul ba'ats, dibangkitkan, baru menuju yaumul mahsyar. Setelah itu amal perbuatannya dihisab yaumul hisab dan juga dihitung yaumul mizan. Perlu diketahui, hisab yakni diperlihatkan amalan manusia oleh Allah Ta'ala. Hal ini adalah sesuatu yang pasti dan tidak boleh diingkari. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 25 dan 26,
Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Menghisap dihitung, pasti akan dihitung. Bagaimana seorang mukmin bisa dihisap? Allah sendiri yang akan menghisapnya. Allah akan membuatnya mengakui dosa-dosanya dengan mengatakan kepadanya, engkau telah melakukan demikian dan demikian. Sehingga dia mengakui dan mengenal dosa-dosanya itu. Kemudian Allah katakan, aku tutup dosamu di dunia dan aku mengampunimu hari ini. Lalu bagaimanakah dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir mereka tidak akan dihisap, diperhitungkan sebagaimana yang ditimbang kebaikan dan kejelekannya, karena kebaikan orang kafir tidak dianggap. Ingatlah, setiap perbuatan dan tingkah laku kita hingga yang remeh sekalipun akan dicatat pada kitab amalan. Aduhai celakah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada yang tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun juga. Dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 49. Kitab tersebut akan memuat amalan kebaikan dan kejelekan yang telah kita lakukan di dunia. Kitab tersebut akan diambil di sisi kanan dan kiri. Maka sungguh beruntung orang mukmin yang mendapat kitab tersebut dengan tangan kanannya, dan dia akan sangat berbahagia. Dan sangat merugilah orang kafir yang mendapat catatan amalnya dengan tangan kirinya, dan dia akan celaka. Setiap orang bersama dengan amalan dan kitab amalannya akan ditimbang di suatu mizan timbangan yang memiliki 2 daun timbangan. Dan adapun orang-orang yang bertimbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Quran surat Al-Qari'ah surat ke-101 ayat 6-9. Keimanan terhadap surga dan neraka. Sebelum memasuki surga dan neraka, manusia akan melewati sirat, yakni jembatan yang direndangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia. Orang beriman akan berjalan melalui sirat sesuai dengan amalan mereka, sedangkan yang kafir langsung masuk dalam neraka tanpa melewati sirat. Di antara mereka ada yang berjalan sekejap mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat hembusan angin, ada pula yang berjalan secepat kuda, ada pula yang berjalan seperti penunggang unta, ada yang berlari, ada yang berjalan santai, ada yang dengan merangkak, dan ada pula yang jatuh dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berjalan di sirat tersebut bukanlah ikhtiar manusia atau usaha manusia. Seandainya hal itu merupakan usaha mereka, tentu mereka akan berjalan melewati sirat dengan cepat. Pasti memilih yang cepat, pasti memiliki jalan yang cepat, pasti menggunakan kuda atau dan lain sebagainya agar sampai tujuan. Akan tetapi mereka hanya bisa melewati tergantung dari amalannya di dunia. Barang siapa melakukan amal sesuai dengan petunjuk Allah, maka dia akan semakin cepat dalam melewati sirat. Sebaliknya, barang siapa yang semakin lambat dalam melakukan amalan, maka dia akan semakin lambat pula dalam melewati sirat. Ingatlah, balasan itu tergantung dari amal perbuatannya. Barang siapa yang selamat melewati sirat ini, maka dia akan masuk surga. Dan yang pertama kali meminta dibuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang masuk ke surga sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis surat Muslim. Dan umat yang pertama kali akan masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah surga dan neraka saat ini sudah ada? Menurut akidah yang benar, surga dan neraka saat ini sudah ada, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran surat ketiga ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lihatlah bagaimana indahnya surga yang tak bisa kita bayangkan, luar biasa. Dalam Quran surah As-Sajdah surat ke-32 ayat 17, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ini gambaran
surga dan neraka. Sekali lagi, ini hanya ilustrasi karena kita semua belum mengetahui bagaimana surga dan neraka tersebut. Akan tapi surga dan neraka itu sudah ada, dan yang tahu hanya Allah. Ini hanya sebatas ilustrasi. Yang surga akan diberikan nikmat yang luar biasa, sedangkan neraka akan diberikan siksa yang luar biasa pula. Lalu bagaimana gambaran surga dan neraka? Surga terlebih dahulu. Dalam Quran surah Yasin surat 36 ayat 55 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Akan diberikan keselamatan, salam bagi orang yang masuk surga. Bagi orang yang masuk surga akan disambut luar biasa. Lalu bagaimanakah gambaran di neraka? Dalam Quran surah Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 6 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusbinu wa la yughni min ju'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak mengemukakan dan tidak pula menghilangkan lapar. Sungguh berat ketika kita di neraka, sungguh berat. Dalam Quran surah Al-Waqi'ah surat ke-56 ayat 42 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Dan siksaan angin yang sangat panas dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang menghitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Begitulah gambaran neraka dan surga. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di dunia tak lepas dari memperbanyak bekal di akhirat kelak. Maka dari itu, mari kita terus memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diletakkan dalam surganya, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepada Engkau surga dan amalan yang akan mengantarkan kami kepadanya, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari neraka dan amalan yang akan mengantarkan kami kepadanya, dan kami memohon kepadamu ya Rabb agar menjadikan setiap apa yang Engkau takdirkan bagi kami adalah takdir yang baik. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sekian materi singkat tentang hari akhir. Mudah-mudahan kita selalu introspeksi diri. Apa yang kita lakukan di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kita kerjakan di dunia ini hanyalah sebatas mampir
minum, orang sebatas mampir makan, dan kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.